Oke, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan memiliki arah. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran atau memiliki nilai. Sekarang kita akan belajar tentang penulisan vektor. Yang pertama dengan menggunakan anak panah di atasnya yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya ruas garis dari titik A ke B maka dilambangkan dengan AB, kemudian ada anak panah di atasnya. Ruas garis dari titik C ke D kemudian dilambangkan dengan CD dan ada anak panah di atasnya. Ruas garis dari titik E ke F maka dilambangkan dengan E, F maka ada tanda anak panah di atasnya. Yang kedua, satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya U tebal, V tebal, kemudian W tebal. Yang ketiga, satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U ada garis bawahnya, V ada garis bawahnya, W ada garis bawahnya. Selanjutnya adalah satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya V ada tanda anak panah di atasnya, U ada tanda anak panah di atasnya. Selanjutnya adalah untuk definisi vektor sendiri adalah ruas garis berarah, maka bentuk vektor bisa kalian lihat pada gambar vektor berikut ini. Nah, ini ada vektor A, ini adalah vektor B, kemudian selanjutnya adalah vektor C. Vektor A itu sama dengan vektor C. Karena apa? Karena dia memiliki arah yang sama, arahnya ke atas ya. Nah, A sama dengan C. Kemudian kita lihat besarnya. Besarnya di sini dia melewati 3 kotak, maka dinamakan 3 satuan untuk panjangnya. Kemudian C, vektor C juga melewati 3 kotak, maka ini ada 3 satuan untuk vektor C. Jadi, vektor A sama dengan vektor C. Karena dia memiliki arah yang sama, kemudian panjangnya pun juga sama. Sekarang kita tengok ke vektor B. Vektor B di sini melewati 2 kotak, kemudian arahnya ke kiri ya. Jadi dia tidak sama dengan vektor A dan vektor C. Selanjutnya, jenis-jenis vektor. Ada vektor 0. Vektor 0 itu artinya adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah. Yang kedua, vektor posisi, suatu vektor yang posisi titik awalnya di O, 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. Yang ketiga, vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Yang keempat, vektor basis, suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Selanjutnya untuk vektor pada bidang R2 dan ruang R3. Jika vektor pada sebuah bidang R2 maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang atau R3 maka akan dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada berapa vektor ya? Kita hitung 1, yaitu vektor A, ini vektor B, ini vektor C, vektor D, vektor E, sama vektor F. Berdasarkan gambar di atas, manakah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berbeda? Besarnya sama tapi arahnya berbeda. Kita lihat yang paling ujung dulu ya. Ini ada vektor A, itu besarnya 1, 2, 3, 4 satuan yang arahnya sama, yang arahnya berbeda dengan vektor A. Kita lihat ini ada vektor C, besarnya untuk vektor C,
Untuk vektor C besarnya 1, 2, 3, 4 juga 4 sama. Berarti vektor yang sama tapi arahnya berbeda adalah vektor A dan vektor C. Selanjutnya, arahnya sama tapi besarnya berbeda. Arahnya sama tapi besarnya berbeda. Arahnya sama ini. Arahnya sama tapi besarnya berbeda. Tadi ada yang arahnya sama-sama menyamping ya, ini menyamping ke atas. Ini ada vektor A sama vektor B. Arahnya sama tapi besarnya berbeda. A sama B sama-sama ke atas, menyerong ke atas. Yang ketiga, besar dan arahnya sama. Besar dan arahnya sama. Besar dan arahnya sama. Nah, ini ada vektor A dan vektor F. A dan F. Besar dan arahnya sama. Kalau untuk vektor F sendiri juga 1, 2, 3, 4. 4 satuan juga. Sama dengan vektor A. Yang keempat, besar dan arahnya berbeda. Besar dan arahnya berbeda. Besar dan arahnya berbeda. Ini D sama E. Kenapa? Dia besar dan arahnya berbeda. Ini berbeda ya. 1, 2, 3. Ini 3 satuan. Kalau ini 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Arahnya juga berbeda dari A. Berbeda semua ya. D sama E. Yang selanjutnya searah. Yang searah dengan A berarti B, F. Jadi A, B sama F. Arahnya sama atau searah. Nah, untuk komponen dari vektor, ini contoh soal selanjutnya, tentukan komponen dari vektor berikut ini dan tuliskan notasinya. Untuk komponen yang dinamakan komponen itu adalah jika vektor itu ditarik dari garis vertikal, horizontal, kemudian ditarik dari garis vertikal. Horizontal berarti kalau horizontal itu adalah sumbu E, kalau vertikalnya adalah sumbu Y. Kalau sekarang kita lihat vektor P, ini garis horizontal 1, 2, 3, kemudian vektor P juga garis vertikalnya 2, jadi notasinya adalah 3,2, seperti itu. Kita akan menuliskan untuk notasi dari vektor P ya, karena tadi vektor P panjangnya untuk arah, ini vektor P panjangnya untuk arah horizontal itu 3, kemudian ke arah vertikalnya itu 2, maka untuk notasinya horizontal dulu ya, kemudian di sini vertikal. Jadi notasinya adalah 3 buah. Seperti ini penulisannya untuk vektor P. Nah,